Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita dalam pembahasan hadis-hadis yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di awal-awal keislaman yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Abwabul Mab'ats. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita sampai pada bab yang berikutnya, yaitu bab yang berbicara tentang keislaman Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid radhiyallahu an merupakan salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan surga, yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara 10 sahabat yang mendapatkan jaminan surga, atau yang dikenal dengan istilah al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang sahabat yang mendapatkan kabar gembira bahwasanya mereka akan mendapatkan jaminan surga. Nah, di dalam bab ini Sa'id bin Zaid radhiyallahu an bercerita tentang bagaimana kondisi yang beliau alami di awal-awal masa keislaman saat beliau pertama kali memeluk Islam pada periode Makkah. Dikisahkan di sini dari Qais bin Abi Hazim, beliau berkata, "Sami'tu Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail fi Masjidil Kufah yaqul." Sungguh aku telah mendengar Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail pada suatu ketika beliau berkata di Masjid Kufah, di salah satu masjid yang ada di kota Kufah pada saat itu. Dan ucapan ini diucapkan oleh Sa'id bin Zaid setelah peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Apa kata Sa'id? "Wallahi laqad ra'aituni wa inna Umara lamuthiqi 'alal Islam qabla an yuslima Umar. Walau anna Uhudan irfadda lilladzi sana'tum bi Utsman lakana mahquqan an yarfadda." Hadis yang pendek tapi memiliki makna yang dalam. Ini sebenarnya bukan hadis, maksudnya bukan hadis yang marfu', melainkan hadis yang mauquf, karena di sini hadis ini tidak disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, melainkan disandarkan kepada Sa'id bin Zaid saja. Dan di dalam redaksi hadisnya beliau sama sekali tidak menyebutkan nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Oleh para ulama hadis yang jenisnya seperti ini kemudian diberikan istilah hadis mauquf, yaitu hadis yang disandarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam tanpa disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang jenisnya seperti ini juga banyak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Apabila di dalam bab tersebut beliau tidak mendapati hadis yang marfu', maka beliau akan menuliskan hadis yang mauquf. Atau apabila di dalam satu bab tersebut Al-Imam Al-Bukhari mendapati hadis yang marfu' tetapi dhaif, kemudian beliau mendapati hadis yang mauquf tetapi sahih, maka beliau lebih memilih untuk meriwayatkan hadis yang mauquf. Seperti yang terjadi di dalam bab ini. Bab ini hanya mencantumkan satu riwayat saja, namun riwayat tersebut derajatnya hanya sampai kepada mauquf, hadis yang mauquf, tanpa ada hadis lain yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena memang
Al-Imam Al-Bukhari ingin meriwayatkan kisah yang terjadi pada diri Sa'id bin Zaid. Maka kemudian ya secara zahir yang paling faham tentang diri beliau adalah beliau sendiri, adalah Sa'id bin Zaid sendiri. Maka kemudian Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan kisah yang hanya disandarkan atau dinisbatkan kepada Sa'id bin Zaid yang status hadisnya adalah hadis mauquf. Allahu a'lam bis-shawab. Di sini Sa'id bin Zaid berkata, wallahi, demi Allah, laqad ra'aituni, sungguh aku telah melihat diriku di awal-awal keislaman, wa inna Umar lamuthiqi 'alal Islam, dan pada saat itu Umar pernah mengikat aku atas keislamanku, qabla an yuslima Umar, sebelum Umar masuk ke dalam Islam. Nanti akan kita lihat di bab yang berikutnya insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Bab yang berikutnya adalah bab yang berbicara tentang keislaman Umar bin Khattab. Ada banyak peristiwa yang diriwayatkan di sana. Di situ dikabarkan bahwasanya keislaman Umar bin Khattab terjadi sekitar tahun ke-6 atau tahun ke-7 setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul. Sebelum tahun ke-6 atau tahun ke-7 tersebut, Umar bin Khattab menjadi salah satu orang Quraisy yang sangat keras menentang ajaran Islam. Bahkan beliau diriwayatkan nanti pada bab berikutnya, bahkan beliau diriwayatkan juga termasuk ke dalam orang-orang yang memberikan siksaan-siksaan kepada orang-orang yang pada saat itu masuk ke dalam Islam. Salah satu yang disiksa oleh Umar bin Khattab adalah Sa'id bin Zaid. Karena ternyata Sa'id bin Zaid ini adalah saudara ipar dari Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid adalah suami dari Fatimah bintul Khattab, saudara perempuannya Umar bin Khattab yang terlebih dahulu masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika Umar bin Khattab tahu bahwasanya adik perempuannya beserta suaminya masuk ke dalam agama Islam, ikut ke dalam ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar kemudian melakukan tindakan-tindakan intimidasi agar mereka berdua keluar dari agama Islam. Termasuk seperti apa yang dikisahkan oleh Sa'id bin Zaid ini. Yang dimaksud mengikat di sini adalah mengikat dengan tujuan untuk menyiksa, tujuan untuk merendahkan, tujuan untuk menghinakan Sa'id bin Zaid beserta ancaman yang ditujukan kepada beliau agar beliau keluar dari agama Islam. Jadi Sa'id bin Zaid tidak terlepas dari siksaan-siksaan yang digencarkan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan yang menyiksa beliau adalah anggota keluarga beliau sendiri, yaitu Umar bin Khattab sebelum beliau masuk ke dalam Islam. Kemudian dilanjutkan oleh Sa'id, walau anna Uhudan irfaddo, kalau seandainya gunung Uhud runtuh, hilang, lenyap dari muka bumi, lillazi sona'tum, dengan sebab apa yang antum perbuat terhadap Utsman, lakana mahquqan an yarfaddo, sungguh Uhud akan hilang, sungguh Uhud akan runtuh disebabkan apa yang kalian lakukan kepada Utsman bin Affan. Mungkin kita bertanya-tanya, sebelumnya kami sampaikan dulu bahwasanya Utsman bin Affan merupakan salah satu dari keempat khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah artinya pemimpin yang diamanatkan untuk meneruskan kepemimpinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang dikenal dengan istilah khulafa
ar-rasyidun. Pada hadis yang menyebutkan tentang al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah, nama Utsman bin Affan disebutkan pada urutan ketiga setelah Abu Bakar dan Umar. Tapi kemudian dari keempat khalifah Rasulullah ini, dari keempat khulafa ar-rasyidun ini, satu diantaranya wafat dengan sakit, yaitu Abu Bakar, dan tiga diantaranya wafat dengan sebab pembunuhan. Umar ditikam untuk dibunuh, Ali pun ditikam untuk dibunuh, sedangkan Utsman bin Affan juga dibunuh, tetapi cara pembunuhan terhadap Utsman adalah cara pembunuhan yang paling keji dilakukan oleh rakyatnya sendiri. Jadi di antara tiga khalifah yang wafat dengan sebab pembunuhan ini, pembunuhan terhadap Utsman bin Affan adalah pembunuhan yang paling keji di antara pembunuhan-pembunuhan yang lain yang dialami oleh khulafa ar-rasyidun. Maka kemudian sulit dicari siapa dalangnya. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Ali pun masih belum mampu menemukan siapa dalangnya. Sampai-sampai nanti terjadi peristiwa Jamal, terjadi peristiwa Siffin. Peristiwa-peristiwa tersebut disebabkan tuntutan-tuntutan para sahabat untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Kalau Umar dibunuh, dicari pembunuhnya karena cuma satu orang yang menikam. Dapat. Tapi diriwayatkan setelah melakukan pembunuhan tersebut, setelah melakukan penikaman terhadap Umar bin Khattab, yang membunuh itu kemudian melakukan tindakan bunuh diri. Jadi tidak sempat ditindak. Kemudian demikian juga yang terjadi pada Khalifah Ali. Beliau ditikam juga tetapi oleh satu orang, maka kemudian mudah untuk mencari siapa pelakunya. Tapi yang dilakukan kepada Utsman bin Affan ini dilakukan secara beramai-ramai. Rumah beliau didemo oleh rakyat beliau yang tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin Affan pada saat itu. Kemudian mereka, para pendemo itu merangsek masuk ke dalam rumah Utsman. Saking banyaknya para sahabat-sahabat yang menjaga Utsman bin Affan pada saat itu tidak mampu untuk menghalangi orang-orang yang berdemo ini, sampai pada akhirnya mereka berhasil menangkap khalifah dan kemudian memukuli ramai-ramai sampai khalifah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tindakan pembunuhan yang paling keji. Ketika terjadi pembunuhan ini, setelah terjadi pembunuhan ini, baru kemudian Sa'id bin Zaid mengucapkan hal ini. Sungguh, kalau seandainya Gunung Uhud itu hilang dengan sebab apa yang antum lakukan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, maka Gunung Uhud benar-benar akan hilang, benar-benar akan musnah dari muka bumi. Saking beratnya dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang melakukan tindakan pembunuhan tersebut kepada Khalifah Utsman bin Affan. Bagaimana tidak? Tentu kita timbul pertanyaan, apa hubungan antara dua ucapan ini? Ucapan Sa'id bin Zaid yang pertama menyebutkan bahwasannya Sa'id disiksa oleh Umar sebelum Umar Islam, kemudian disambung dengan ucapan bahwasannya apa yang dilakukan oleh para pembunuh Utsman itu adalah sangat berat ganjaran dosanya. Bahkan Gunung Uhud pun apabila dibandingkan dengan Gunung Uhud masih kalah berat daripada dosa-dosa yang mereka tanggung nanti. Kira-kira hubungannya apa antara ucapan yang pertama dengan potongan ucapan yang kedua? Kalau mau kita perhatikan, kalau mau kita telaah, di situ Sa'id bin Zaid seolah-olah ingin menjelaskan beberapa perkara. Perkara yang pertama yang ingin dijelaskan bahwasanya Sa'id bin Zaid ingin menyampaikan bahwasanya Utsman bin Affan adalah orang-orang yang termasuk mereka yang memeluk Islam di awal-awal keislaman, yang berjuang bersama Nabi SAW, dan pastinya juga ikut mendapatkan siksaan-siksaan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Jadi Sa'id bin Zaid mencontohkan, ini loh aku ketika awal-awal keislaman disiksa oleh saudaraku sendiri.
maka orang-orang yang ikut Islam bersama Rasulullah di awal-awal keislaman juga pasti akan mendapatkan siksaan tersebut, termasuk juga Utsman bin Affan. Maka perjuangan beliau untuk menebarkan Islam, perjuangan beliau untuk meninggikan kalimat Islam tidak gampang. Itu satu. Yang kedua, seolah-olah Sa'id bin Zaid ingin menjelaskan bahwasanya Utsman justru lebih dahulu masuk Islam ketimbang Umar bin Khattab. Justru lebih dahulu masuk Islam ketimbang Umar bin Khattab. Maka kemudian Utsman menjadi salah satu sahabat yang paling disayang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak, Utsman bin Affan dinikahkan dengan dua anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mendapatkan gelar Dzun Nuraini, yang memiliki dua cahaya. Di sini menunjukkan betapa sayangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Utsman bin Affan. Tapi kok kenapa justru rakyat beliau sendiri yang tidak menyayangi beliau, tidak mencintai beliau sebagaimana cintanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Utsman bin Affan. Jadi itu yang hikmah yang bisa kita ambil, hubungan antara redaksi ucapan yang pertama dengan redaksi ucapan yang kedua, bahwasanya Sa'id bin Zaid ingin menjelaskan bahwa orang-orang yang masuk Islam di awal-awal keislaman pasti akan mendapatkan siksaan-siksaan yang pedih dari musuh-musuh Islam, termasuk di dalamnya Utsman bin Affan. Maka hormatilah Utsman bin Affan. Harusnya itu yang dilakukan oleh rakyat-rakyat beliau. Seperti apapun kesalahan yang menurut mereka salah, maka seyogianya mereka lebih mencintai Utsman bin Affan. Mereka lebih menghargai Utsman bin Affan, karena perjuangan Utsman bin Affan di awal-awal keislaman adalah perjuangan yang tidak mudah dan tidak sembarangan orang yang bisa melakukan perjuangan tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Demikian juga ingin juga dijelaskan bahwasanya Utsman bin Affan telah lebih dahulu masuk Islam ketimbang Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab masih memusuhi Islam, Utsman bin Affan sudah masuk ke dalam Islam. Maka kemudian kalau kita menghormati Umar bin Khattab, maka kita juga seyogyanya sama atau bahkan lebih menghormati Utsman bin Affan, karena mereka berdua adalah sama-sama sahabat Nabi SAW. Dan bahkan Umar bin Khattab pun, nanti akan kita lihat pada bab berikutnya bagaimana siksaan atau ancaman yang didapatkan oleh seorang Umar bin Khattab di awal-awal keislaman. Kalau di awal keislaman beliau menjadi salah satu orang yang melancarkan siksaan kepada orang-orang Islam, kemudian setelah beliau berislam, justru beliaulah yang kemudian dikepung dan disiksa oleh orang-orang yang tidak senang, dituduh, difitnah, kemudian diancam, diintimidasi. Itu semua juga didapatkan oleh Umar bin Khattab. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.